Mustoko Wendy, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agun Gunandar Sudasa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nukman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR lainnya. Babak baru lanjutan kasus korupsi mega proyek IKTP alias KTP elektronik dimulai. Sidang perdana digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis lalu. Fakta mengejutkan muncul. Nama pejabat negeri disebut menerima dana ilegal korupsi anggaran negara. Tersebutlah orang yang kini menjadi menteri, gubernur, dan ketua DPR. Demi memuluskan rencana proyek IKTP, Andi Narogong diduga membuat kesepakatan dengan sejumlah pejabat penting di DPR. Sejumlah uang diduga dibagikan untuk Andi Narogong dan Setia Novanto sebesar 574,2 miliar rupiah, dan jumlah yang sama juga diberikan untuk Anas Urbaningrum serta Nazarudin. Sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri, salah satunya Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, juga disebut menerima dana sebesar 58 miliar rupiah lebih. Tidak hanya itu, sejumlah anggota Komisi 2 DPR kala itu, Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah dan Teguh Juwarno disebut menerima aliran dana masing-masing 6 miliar rupiah lebih dan 2 miliar rupiah lebih. Selain nama-nama itu, ada juga nama Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe, yang kala itu merupakan anggota Badan Anggaran DPR, yang juga disebut menerima dana miliaran rupiah dari anggaran IKTP. Dana pun diduga mengalir ke sejumlah perwakilan partai dengan kisaran hingga ratusan miliar rupiah. Para pejabat negara yang disebut dalam dakwaan jaksa tidak tinggal diam. Mereka beramai-ramai membantah menerima aliran dana. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sebelumnya kami rekam dalam dialog Kompas Malam menyatakan hal ini. 3 spekulasi ya yang bisa diberikan atau dibaca oleh publik. Yang pertama, Ganjar menerima. Yang kedua, Ganjar tidak menerima. Yang ketiga, Ganjar sebagai wakil ketua komisi dikasih jatah, dialokasikan kalau memang itu benar dan tidak sampai kepada saya. Dari 3 spekulasi ini kemudian framing medianya udah luar biasa pokoknya. Jadi hari ini banyak orang, minimal di sosial media gitu, orang bertanya, wah kamu pasti menerima, kamu rampok, kamu kurang ajar. Itu yang terjadi. Kalau berdasarkan pertanyaan Anda tadi, saya ketemu dengan orang-orang badan anggaran, saya bukan anggota badan anggaran. Oke. Saya ketemu dengan Irman, mau ditunjukin kira-kira ketemunya di mana. Kan? Ini agak menarik. Yang ketiga, saya terima dari Miriam, siapa? Yani ya, tadi ya. Haryani. Miriam Haryani, ya, Miriam Haryani. Kemarin waktu saya diperiksa menjadi saksi, Mbak Miriam itu dikonfrontasi dengan saya loh. Dan ada 2 penyidik di sana. 2 penyidik, yang satu penyidik senior. Lalu dia tanyakan, Bu Yani, apakah saudara memberikan kepada Pak Ganjar? Dia jawab tegas, tidak. Tidak. Dan saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Nasar adalah pertemuan saya dengan Anas Andi Narogong dan juga saudara Nazarudin adalah nggak benar. Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazarudin, bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan IKTP. Bahkan saya tidak pernah menerima uang spesial pun dari IKTP. Saya ini sudah lama tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Karena kan saya sempat diperiksa oleh KPK dan saya sudah menjelaskan seperti itu. Waktu pemeriksaan dan pertanyaan wartawan waktu itu yang memberi keterangan katanya Nasar. Tapi setelah di BAP saya lihat di dakwaan malah Andi Narogong. Andi Narogong ini saya nggak tahu bentuk orangnya kayak apa. Tiba-tiba dia memberikan keterangan membawa uang sebesar 1,2 juta ke saya. Bagaimana orang nggak pernah ketemu terus gua kasih uang? Kalian aja yang tafsir sendiri ya. Ya buktikan aja nanti. Di peristiwanya nggak ada.
hanya katanya, kan begini kalimatnya tuh, melaporkan kepada terdakwa 2, ya kan, sejumlah uang 520 miliar akan dibagikan kepada 1, 2, 3, 4 akan dibagikan. Nah, bukti dia membagikan di mana? Bantahan dari berbagai pihak yang disebutkan di dalam dakwaan itu sering terjadi, dan KPK tentu tidak terganggu dengan bantahan tersebut karena dalam membangun sebuah konstruksi dakwaan tentu kita mendasarkan pada informasi-informasi dan bukti-bukti awal yang sudah dimiliki oleh KPK.